Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faturis Ramadan, perwakilan dari kelompok 5. Di sini, saya akan menjelaskan dan menganalisa terkait dengan pengaruh psikologis kepada atlet di cabur sepak bola pada gelaran SEA Games 2025 di Thailand. SEA Games 2025 menjadi salah satu ajang penting bagi sepak bola Indonesia. Karena turnamen ini tidak hanya menjadi perebutan medali, tetapi juga ajang pembuktian kemampuan generasi muda sepak bola nasional. Tingginya sorotan publik, tekanan media, ekspektasi masyarakat membuat cabang olahraga ini selalu berada di pusat perhatian. Sehingga para atlet harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan kompetisi reguler. Di balik performa fisik dan teknis yang terlihat di lapangan, kondisi psikologis atlet memainkan peran penting dalam menentukan kualitas permainan. Tekanan untuk menang, jadwal pertandingan yang padat, perubahan momentum di lapangan, hingga dinamika internal tim dapat mempengaruhi fokus, emosi, motivasi, dan kepercayaan diri para pemain. Penelitian psikologi olahraga juga menegaskan bahwa kesiapan mental dapat menjadi pembeda utama antara tim yang mampu tampil stabil dan tim yang mudah kehilangan emosi saat menghadapi tekanan. Karena itu, memahami kondisi psikologi atlet Indonesia selama SEA Games 2025, mengetahui bagaimana mereka mengelola stres, serta melihat strategi yang digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri menjadi hal yang sangat penting. Analisis ini tidak hanya memberi gambaran mengenai faktor-faktor mental yang mempengaruhi performa atlet, tetapi juga menawarkan wawasan tentang bagaimana pendekatan psikologi olahraga dapat memperkuat kesiapan mental dan membantu tim mencapai prestasi optimal di ajang internasional. Yang pertama, di sini ada kondisi psikologi atlet sepak bola Indonesia di SEA Games 2025. Kondisi psikologi atlet sepak bola Indonesia selama SEA Games 2025 berada dalam situasi yang dinamis, dipengaruhi oleh tekanan kompetisi tinggi, ekspektasi nasional yang besar, serta tuntutan performa yang konsisten. Secara umum, kondisi psikologi mereka dapat digambarkan sebagai campuran antara motivasi tinggi, kesiapan mental, dan tekanan emosional yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, di sini ada motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi. Para atlet datang dengan dorongan kuat untuk yang pertama, membawa pulang medali emas atau medali yang lain-lainnya. Yang kemudian ada meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia. Kemudian ada membuktikan performa individu agar dilirik klub dan pelatih nasional. Motivasi intrinsik atau keinginan berprestasi dan motivasi ekstrinsik, dukungan publik, hadiah, kontrak sama-sama berperan penting dalam performa atlet. Yang kedua, munculnya tekanan dan kecemasan kompetitif, yaitu tekanan terutama ada ekspektasi masyarakat dan media. Kemudian ada harapan federasi dan pelatih. Yang terakhir ada tuntutan untuk menang di setiap pertandingan. Kondisi ini menimbulkan competitive anxiety, yaitu kecemasan yang muncul menjelang atau selama pertandingan. Kemudian yang ketiga ada fokus dan konsentrasi yang naik turun. Di turnamen besar, konsentrasi mudah terganggu oleh yang pertama ada sorotan penonton, situasi pertandingan yang menegangkan, kemudian kejadian yang tak terduga seperti gol cepat, cedera, keputusan wasit, kartu merah, dan lain. Pemain yang sering bertanding di level tinggi internasional cenderung lebih stabil, sedangkan pemain muda bisa mengalami frustasi, fokus, atau kehilangan fokus yang lebih besar di momen-momen penting. Yang keempat ada ketahanan mental atau mental toughness yang terus diuji. SEA Games bukan hanya tentang teknik dan fisik, tetapi juga ketahanan mental. Atlet Indonesia harus mampu tetap tenang saat tertinggal skor, bangkit setelah membuat kesalahan, mengelola emosi agar tidak terbawa suasana permainan lawan, dan tidak mudah terpancing.
Kemudian ada menjaga kepercayaan diri meski mendapat tekanan eksternal. Mental toughness menjadi salah satu faktor pembeda pemain berpengalaman dan pemain baru. Yang kelima ada pengaruh hubungan tim dan pelatih. Kondisi psikologi tim sangat dipengaruhi oleh kohesi tim atau kekompakan dan rasa persaudaraan atau equality. Kemudian ada hubungan pelatih dan pemain, kejelasan peran setiap anggota. Jadi dalam tim juga harus jelas peran setiap anggotanya agar tidak ada kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam permainan nantinya. Kemudian tim dengan suasana internal yang positif biasanya menunjukkan emosi yang lebih stabil, komunikasi yang lebih baik, dan semangat juang yang tinggi. Sebaliknya, konflik kecil tim dapat meningkatkan stres dan mengganggu performa kolektif. Kemudian yang terakhir ada dampak jadwal dan lingkungan kompetisi. Turnamen seperti SEA Games memiliki jadwal yang padat. Ini membuat atlet mengalami kelelahan fisik karena jarak beberapa hari ada pertandingan lagi, nantinya ada pertandingan lagi, kemudian ada stres situasional. Yang terakhir juga ada penurunan mood setelah pertandingan berat, karena kan setelah pertandingan pasti para pemain akan kelelahan, kemudian beberapa hari kemudiannya akan main lagi, makin lelah, jadi moodnya akan mood swing. Kondisi akomodasi, cuaca, makanan, dan adaptasi juga lingkungan ikut mempengaruhi psikologis pemain. Jadi di setiap negara kan memiliki iklim yang berbeda-beda. Kemudian SEA Games ini hadir di Thailand yang memiliki iklim yang tidak jauh beda mungkin ya, karena masih di ASEAN, cuman kan ada negara yang tidak sepanas itu atau tidak sedingin itu, jadi cuaca mempengaruhi. Kemudian makanan, karena setiap atlet datang dari berbagai negara dengan lidah dan tes yang berbeda-beda, dan adaptasi lingkungan juga, kan tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, bagaimana atlet sepak bola Indonesia mengelola stres dan tekanan saat bertanding di SEA Games 2025. Nah, stres dan tekanan dalam turnamen besar seperti SEA Games 2025 muncul karena tingginya ekspektasi publik, pentingnya setiap pertandingan, serta ketatnya persaingan antar negara. Untuk menjaga performa tetap stabil, atlet sepak bola Indonesia menggunakan berbagai strategi pengelolaan stres yang bersifat psikologis, fisik, dan sosial. Nah, kemudian ada langkah-langkah bagaimana strateginya. Strategi pertandingan pre-game atau pre-game stress management. Yang ke satu, teknik pernapasan dan relaksasi. Teknik ini, pernapasan dan relaksasi ini, atlet menerapkan latihan pernapasan seperti diaphragmatic breathing atau box breathing untuk menurunkan yang ke satu ketegangan fisik, menstabilkan detak jantung, mengurangi kecemasan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, mental imagery dan visualisasi. Nah, mereka melatih mental dengan membayangkan situasi pertandingan, aksi teknis yang sukses, skema permainan yang berjalan dengan lancar. Visualisasi terbukti menurunkan stres dan meningkatkan kesiapan mental menurut Weinberg dan Gold 2020. Kemudian ketiga, persiapan rutin dan ritual konsisten. Atlet memiliki game day rutin seperti pemanasan tertentu, mendengarkan musik, doa, atau afirmasi. Kemudian, rutinitas ini memberikan rasa kontrol dan kestabilan emosional. Adapun strategi saat bertanding atau in-game stress management. Yang ke satu, reset cue. Atlet menggunakan kata kunci singkat misalkan tenang, fokus, atau next play untuk mengembalikan fokus setelah kesalahan. Kemudian yang kedua, self-talk positif. Saat terjadi tekanan tinggi, misalkan tertinggal skor yang jauh, pemain menggunakan dialog internal seperti gue bisa, main tugas gue, tetap disiplin. Ini membantu menjaga kepercayaan diri dan mengurangi pikiran negatif. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif antar pemain.
Nah, kapten dan pemain senior berperan besar dalam menenangkan rekan tim, memberikan arahan cepat, menjaga moral tim yang tetap stabil. Kemudian yang keempat, fokus pada tugas bukan hasil. Pelatih menekankan fokus pada peran-peran masing-masing pemain. Kemudian keputusan teknis pemain yang sedang dihadapi. Pendekatan test oriented fokus mengurangi stres yang muncul dari ketakutan kalah atau ekspektasi publik. Kemudian ada strategi pasca pertandingan atau post game stress recovery. Yang ke-1, emotional debrief. Setelah pertandingan, tim melakukan refleksi singkat, apa yang berhasil, apa yang harus diperbaiki tanpa menyalahkan individu. Kemudian kedua, aktivitas sosial dan pemulihan mood. Pemain melakukan aktivitas ringan seperti makan bersama atau bercanda untuk meredakan ketegangan, mengembalikan mood, dan mencegah stres berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, pemulihan fisik yang terstruktur. Nah, stres fisik dan mental berkaitan dan erat dengan recovery seperti ice bath, stretching, dan tidur berkualitas. Kemudian membantu menurunkan hormon stres dan mempercepat stabilisasi mental. Dukungan psikologis dan manajemen lingkungan. Tim semakin optimal karena mendapatkan dukungan dari sports psikologis yang mendampingi yang mendekati turnamen. Kemudian pelatih yang menciptakan suasana kompetisi sehat atau master climate dengan tim manajemen yang mengurangi gangguan eksternal seperti media atau komentar publik. Mungkin itu dari bagaimana atlet sepak bola Indonesia mengelola stres dan tekanan saat bertanding di SEA Games nanti. Strategi yang digunakan atlet sepak bola Indonesia untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Motivasi dan kepercayaan diri merupakan dua aspek mental yang utama yang sangat menentukan performa atlet sepak bola, terutama saat event besar seperti saat ini, yaitu SEA Games 2025. Para atlet Indonesia menggunakan berbagai strategi seperti psikologi, mental, dan teknis yang memastikan kondisi mental tetap stabil dan optimal. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama adalah penetapan tujuan yang struktur. Tujuannya mungkin ada yang jangka pendek ya. Jangka pendek itu misalnya mereka menjaga akurasi passing, terus memenangkan 2 lawan 1, 1 lawan 1, dan meminimalkan kesalahan. Yang keduanya itu jangka panjangnya. Jangka panjang itu misalkan mereka itu lolos semifinal, meraih medali, atau tampil konsisten sepanjang turnamen. Tujuan yang jelas membuat atlet lebih fokus, terarah, dan merasa kontrol mereka terhadap performanya. Poin yang kedua adalah pengalaman keberhasilan. Salah satu sumber utama kepercayaan diri adalah pengalaman sukses. Atlet memperkuat self-efisiensi melalui yang pertama, review video pemain yang bagus pada laga sebelumnya, terus latihan teknik yang dikuasai dengan baik, terus sesi simulasi pertandingan yang berulang. Semakin sering atlet berhasil dalam situasi latihan, semakin kuat rasa saya mampu ketika bertanding. Selanjutnya poin ketiganya adalah modeling and observational learning. Pemain belajar dengan mengamati. Yang pertama, gaya bermain para seniornya. Yang kedua, cuplikan pemain internasional yang memiliki peran sama dengan mereka. Yang ketiga, rekaman performa terbaik mereka sendiri. Melihat contoh nyata meningkatkan keyakinan bahwa mereka juga mampu melakukan hal ini. Yang keempat, dukungan sosial dari tim, pelatih, atau ofisial. Kepercayaan diri atlet meningkat ketika mereka merasa dihargai oleh pelatih, didukung oleh tim sendiri, dan mendapatkan umpan balik yang positif. Pelatih berperan besar melalui penguatan verbal, seperti misalkan memberi pujian, "Passingmu bagus hari ini." Yang kedua, pujian terhadap proses, bukan sekedar hasil. Yang ketiga, kejelasan peran bagi setiap pemain. Dukungan lingkungan ini mengurangi tekanan bagi si atlet dan meningkatkan motivasi latihan mereka. Poin kelimanya adalah fokus pada kompetensi diri. Pelatih menciptakan lingkungan latihan yang menekankan. Yang pertama itu dia menekankan perbaikan kemampuan pada diri sendiri.
Terus yang kedua, kompetensi yang sehat. Dan yang ketiga, fokus pada proses bukan hanya hasil. Atmosfer ini membuat pemain merasa aman untuk mencoba, cepat pulih dari kesalahan, dan tetap termotivasi meski dalam situasi yang sulit. Dan poin yang terakhir adalah penyusunan rutinitas mental sebelum pertandingan. Atlet meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri melalui misalkan ada yang musik yang membangkitkan semangat, yang kedua ritual pribadi misalkan misalnya berdoa, peregangan khusus, yang ketiga visualisasi situasi sukses sebelum keluar dari lapangan. Rutinitas ini membantu menciptakan kondisi psikologis yang stabil untuk para atlet. Dan mungkin itu saja poin-poin yang dimana motivasi dan kepercayaan diri merupakan satu hal yang sangat penting untuk para atlet. Integrasi strategi mental dalam kinerja atlet sepak bola Indonesia di SEA Games 2025. Kesiapan mental atlet sepak bola Indonesia di SEA Games 2025 tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi merupakan kombinasi dari kondisi psikologis, pengelolaan stres, serta strategi peningkatan motivasi dan kepercayaan diri. Selama turnamen, ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi performa yang stabil. Pertama, kondisi psikologis atlet menjadi dasar yang menentukan bagaimana mereka memaknai tekanan kompetisi, ekspektasi publik, dan dinamika pertandingan. Atlet yang memiliki emosi stabil dan fokus kuat cenderung tampil lebih konsisten. Meskipun situasi pertandingan berubah-ubah. Kedua, pengelolaan stres menjadi mekanisme utama agar atlet tetap berada pada zona performa optimal. Imagery, teknik seperti pernapasan, mental imagery, self-talk, dan komunikasi dalam tim membantu pemain meminimalkan kecemasan dan mempertahankan ketenangan. Ketiga, motivation building dan self-evaluasi memberikan dorongan tambahan yang menuntun atlet untuk tetap percaya diri, tidak mudah goyah setelah kesalahan, serta tetap berorientasi pada tujuan performa. Strategi seperti goal getting, dukungan pelatih, mastery kelima T, dan pengalaman keberhasilan memainkan peran penting. Gabungan dari ketiga aspek ini membuat para atlet mampu menghadapi tekanan besar SEA Games dengan lebih akurat, lebih kuat, terstruktur, dan adaptif. Dengan demikian, integrasi mental yang berkelanjutan tidak hanya membantu performa saat turnamen, tetapi juga perkembangan jangka panjang mereka sebagai atlet profesional. Kesimpulan, secara keseluruhan, performa atlet sepak bola di Indonesia di SEA Games 2025 tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan teknis, tetapi juga oleh kualitas kesiapan mental mereka. Kondisi psikologis yang stabil, kemampuan mengelola stres, serta motivasi dan kepercayaan diri yang terjaga menjadi fondasi penting dalam menghadapi tekanan turnamen internasional. Agar performa tetap optimal, diperlukan pendekatan mental yang struktur, konsisten, dan terintegrasi dalam program latihan. Pelatih, psikolog olahraga, serta seluruh elemen tim harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental atlet. Baik melalui komunikasi yang positif, evaluasi yang konstruktif, maupun latihan yang fokus pada proses dan peningkatan kemampuan.
Dengan menguatkan aspek psikologis melalui strategi yang tepat, atlet Indonesia tidak hanya mampu mengatasi tekanan kompetisi, tetapi juga dapat tampil lebih percaya diri, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi tantangan yang muncul pada setiap pertandingan. Pendekatan ini membuat tim memiliki peluang lebih besar mencapai performa terbaik dan meraih target prestasi di SEA Games 2025.